ini kita akan bahas mengenai berapa dan apa gaji dan fasilitas bidan D3 D4 kebidanan dan profesi itu seperti apa. Jadi di mana bidan dapat bekerja? Yang pertama ada bidan praktek mandiri, kemudian di klinik mandiri, kemudian bisa di puskesmas ataupun rumah sakit, dan yang terakhir bisa di perusahaan atau kampus. Nah, apa saja yang perlu kita dapatkan? Yang pertama yaitu ada sistem gaji, kemudian ada tempat tinggal dan fasilitas, dan yang terakhir sistem kerja dan libur kerja itu seperti apa. Untuk sistem gaji yang pertama ada gaji pokok, nah itu gaji pokoknya berapa, kemudian untuk uang partes dan hektik itu ada tambahan, kemudian untuk rujukan dan rawat inap itu juga ada tambahan, kemudian seperti home care dan ada uang makan itu juga ada tambahan sendiri. Nah itu perlu ditanyakan kepada bidan atau kliniknya masing-masing. Untuk tempat tinggal dan fasilitas, apakah klinik dan tempat rumah bidan itu satu tempat? Kemudian partner bidan jaga apakah sudah ada teman atau belum. Kemudian ada sistem pulang pergi ataupun diwajibkan untuk menginap. Kemudian apakah di tempat klinik tersebut ada wifi, AC maupun mesin cuci. Begitu pula ditanyakan juga apakah makan sudah disediakan atau kita harus memasak, dilengkapi dengan dapur maupun ada kendaraan yang bisa kita mobilisasi dimanapun berada. Untuk sistem kerja dan libur perlu ditanyakan apakah pembagian shift itu 2 kali 12 jam maupun 1 kali 24 jam atau bisa juga dibagi dengan 3 kali shift. Untuk sistem libur apakah dirapel dalam 1 bulan itu di setiap minggu maupun di akhir bulan, atau bisa juga kita pilih hari liburnya sesuai dengan keinginan kita. Ada juga yang menerapkan bahwa 2 kali jaga maupun 2 kali libur ataupun 3 kali jaga maupun 3 hari juga dapat libur. Perlu dipertimbangkan juga untuk jam buka dan tutup klinik. Apakah kalian bekerja hingga jam 9 malam tentunya, ataukah kalian harus standby 24 jam untuk persalinan, atau ada pembagian lagi untuk jadwal imunisasi maupun jadwal untuk ibu hamil, ada jam-jam tertentu atau tidak. Yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah jam istirahat. Jam istirahat di sini adakah jam-jam tertentu yang bisa kalian gunakan untuk isoma ataupun ada shift sore sehingga ada jeda dari pagi hingga sore untuk membuka klinik tersebut. Kemudian, hal yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah sistem tanda tangan kontrak. Adakah kontrak tertentu seperti halnya kalian bekerja minimal 3 bulan ataupun minimal 6 bulan. Berikut contoh lowongan kerja yang saya ambil dari Telegram. Yang pertama ada gaji pokok 1.500.000, kemudian ada gaji tambahan untuk membantu melahirkan yaitu 150.000, kemudian ada juga untuk biaya atau fee rujukan mandiri yaitu 100.000. Kemudian ada yang kedua yaitu ada pembagian shift yang tertera antara pagi dan sore. Jadi dia ada jam istirahatnya ya ditulis tersebut. Kemudian untuk libur juga ada 4 kali dalam sebulan. Untuk contoh yang ketiga dan keempat sama, yaitu tertulis dengan lengkap bahwa apa yang dibutuhkan dan apa yang akan kalian dapatkan gajinya itu sudah tertulis. Nah, kalau belum tertulis, untuk yang belum tertulis silakan ditanyakan kepada klinik ataupun rumah bidan praktek mandiri yang akan kalian tuju. Kemudian contoh lowongan kerja berikutnya adalah sebuah perusahaan ya. Di situ tertulis bahwa akan ada kontrak dari karyawan tidak tetap menjadi tetap. Kemudian ada lowongan untuk menjadi call center di sebuah perusahaan. Kemudian ada lowongan menjadi enumerator dan ada untuk perusahaan lagi. Sekian video penjelasannya. Terima kasih.